Mas, kalau sekarang ditanya ya apa aktivitas Pak Arif, ya tukang ngarit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Nafazan Oke, yaitu suatu channel yang membahas tentang usaha fotokopi, percetakan, dan juga mereaksi ide-ide usaha di sekitar kita. Kali ini kami akan mereaksi suatu konten usaha tentang seorang mantan manajer BUMN terkenal yang jadi resign, kemudian menjadi tukang arit sampai sekarang memiliki peternakan sapi. Ini sangat menarik untuk kita bahas, dan konten ini kami ambil dari sebuah channel, yaitu channel Pecah Telur, dan banyak inspirasi yang kami ambil dari sini. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, yuk kita tonton video ini dalam hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Eko Nugroho. Teman-teman biasa memanggil saya Arif. Aktivitas yaitu satu, ternak teri, nganter anak sama nganter istri. Kemudian yang kedua, kita menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatnya orang-orang yang mungkin sedang mumet. Dan kemudian yang ketiga, aktivitas tambahan kita yaitu mengelola usaha peternakan di Siafam, dan ada juga di rumah kuliner Doyan Pizza. Perjalanan kita masuk ke farm ini pada saat kita merasakan gejolak batin di aktivitas kita sebelumnya. Jadi aktivitas saya waktu itu sebagai banker, dengan jabatan terakhir kita sebagai wakil pimpinan cabang di suatu bank BUMN terbesar di Indonesia. Kita bertugas di Malang. Saya sudah merasakan gejolak batin lah, banyak hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, kemudian juga harus jauh keluarga, banyak hal yang dikorbankan hanya untuk sebuah materi. Kita sudah bertekad untuk harus bisa mandiri gitu. Sehingga memutuskan untuk mencari informasi, belajar dari para pebisnis yang sudah sukses. Semakin banyak kita belajar bisnis, bukan semakin mudah untuk memutuskan, ternyata semakin pusing semakin takut untuk memulai. Suatu waktu di saat puncaknya di bulan Ramadan tahun 2018, saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah, sampai kapan kami terus dalam kebingungan, tidak berani melangkah, mengambil keputusan. Hingga saat itu juga, dalam waktu yang tidak berapa lama, di bulan itu juga Allah menginspirasi lewat mimpi. Di saat itu saya mimpi untuk resign. Maksudnya di dalam mimpi itu saya mimpi sedang diperpisahi oleh kantor, sambutan dari pimpinan juga jelas, yang benar-benar kayak real bahwa saya resign dari tempat saya bekerja. Begitu saya bangun, saya minta petunjuk Allah, kalau ini memang petunjukmu, mudahkanlah saya untuk melangkahkan kaki. Beberapa hari kemudian tiba-tiba mantan nasabah saya, beliau adalah Pak Haji Nur Trianto, seorang pengusaha peternakan sapi yang sudah sukses di daerah Serengat Blitar itu, telepon saya tiba-tiba. Padahal sudah berapa tahun saya tinggal di Malang itu tidak pernah kontak dengan beliau. Tiba-tiba telepon, Mas, sombong saya wis dadi manajer, dadi bos nang Malang, gak tahu diindangi dulure gitu. Ayo silakan ke sini Mas, main, kita ngobrol-ngobrol. Kita datang ke sana, kebetulan istri juga alhamdulillah bisa ikut. Begitu saya datang, Pak Haji Nur Trianto langsung bilang, Mas, sampean gaji piro nang bank, mulih bengi ora ketemu anak bojo, penak ngingu sapi ae. Lek duwe mobil, duwe motor didol, ijolne sapi. Jadi beliau menginspirasi saya untuk memulai bisnis sapi. Waktu itu saya juga masih ragu karena saya tidak pernah berbisnis sebelumnya. Beliau meyakinkan, sudah, sapi saya menyediakan, nanti dititipkan ke peternak saya, jenengan tinggal mantau hasilnya berapa. Alhamdulillah, ternyata yang dititipnya adalah teman sejawat saya yang sama-sama juga di bank yang sama, yang ternyata qadarullah juga resignnya pada hari yang sama. Beliau sudah sukses duluan, jadi waktu itu sapinya sudah 30 ekor. Jadi saya titip di sana, dan Masya Allah, Allah itu kalau punya cara untuk memantapkan hati seorang hamba yang sedang bingung ataupun ragu, itu
luar biasa di bongbongnya itu. Jadi hasil yang kita dapatkan dari usaha pertama itu 1 ekor sapi ini ya luar biasa, yang mungkin peternak lain tidak pernah mengalami. Sehingga matematika manusia kita langsung bicara, waduh, mantap ini. Kalau 1 sapi aja hasilnya segini, kenapa takut resign? Jadi waktu itu gitu yang memantapkan saya untuk berani itu dari awalnya itu. Saya memutuskan untuk menulis surat resign. Hati ini sudah beda, pikiran ini sudah beda. Kalau dulu begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini sudah HP yang dilihat. Ada instruksi apa ini dari Kanwil, ada instruksi apa ini dari pimpinan. Jadi waktu itu kita benar-benar bisa khusyuk, sudah tidak mikir lah nanti pekerjaan dilanjut lagi. Kalau nuruti kerjaan tidak akan ada habisnya. Menunggu hari H kita merdeka itu rasanya memang sudah benar-benar merdeka secara hati dan pikiran. Pulangnya tetap malam, berangkatnya tetap pagi, tapi hati dan pikirannya sudah tidak bisa dibandingkan dengan 12 tahun yang telah kita jalani selama ini waktu itu. Begitu kita resign beneran, akhirnya saya memutuskan untuk di belakang rumah saya bangun kandang ya. Kemudian ada teman, mertua, saudara yang nitip sapi, sehingga kita mengelola 11 ekor sapi waktu itu. Alhamdulillah hasilnya luar biasa, walaupun tidak sebesar dan semaksimal seperti yang tadi itu, yang pancingan dari Allah tadi. Hingga datanglah masa pandemi, sapi tidak bisa panen karena jagal tutup semua, restoran tutup. Jadi kita kasih makan terus sapi pas posisi sudah gemuk, kos terus keluar tanpa ada bisa panen. Nah kita tetap bertahan lah, intinya ya yakin Allah tidak akan tinggal diam. Ramadan datang, Allah memberikan pertolongannya. Sapi kita diborong oleh seorang pengusaha jagal di Malang. Ya alhamdulillah tidak begitu parah. Modal-modal yang tadi titipan saya kembalikan ke mertua, ke teman. Mereka bilangnya jangan, udah pakai dulu aja, jangan biar tetap kekeh. Enggak, ini masih pandemi, kita enggak tahu sampai kapan, kita kembalikan dulu. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, nanti kita tata ulang. Sehingga kita waktu itu hanya mengelola 3 ekor sapi yang milik sendiri. Aku dah, cari hotelmu. Saya itu setiap aktivitas, setiap Senin itu saya ngaji di Malang. Waktu saya masih di Malang, saya kedatangan tamu di rumah yang ternyata beliau adalah abahnya teman saya waktu di pondok. Beliau lihat kandang, kok isinya cuma 3 ekor gitu, padahal ini prospek gitu kan, temennya sama istri sama anak. Minggu kemudian ganti putranya yang teman saya di pondok ini kontak dengan saya, intinya ingin punya usaha sapi di Blitar. Akhirnya kita carikan lokasi, ada banyak pilihan, akhirnya ketemu di tempat ini. Begitu ketemu tempat ini, teman saya ini bilang, Mas mau dikonsep seperti apa, pinginnya jenengan kandangnya itu mau seperti apa. Saya kaget loh, ini kan kandangnya jenengan, kenapa kok yang tanya saya, ya jenengan yang saya minta untuk handle gitu loh. Saya itu masih belajar, ngingu sola saya gak becus kok. Jenengan mau suruh ngelola peternakan yang mungkin nantinya ini bukan peternakan biasa, peternakan besar gitu. Saya kayak mikir profit ini kayaknya sudah tidak mampu gitu. Tak fokus cari amal aja lah. Loh Mas, nanti kandang yang kita buat ini nanti pure untuk amal, kita tidak usah mikir profit lah. Sesuai profit pasti profit. Masa Gusti Allah ora nulung lah kita kalau ini niatnya baik. Dari situ saya istihoro, akhirnya diberikan kemantapan untuk mengambil opsi ini. Akhirnya proses pembangunan jalan, kemudian kita isi. Ya alhamdulillah jalan sampai sekarang. Walaupun kemarin sempat kita dihantam badai PMK kemarin, tapi ya itulah, Allah tidak membiarkan hambanya bingung sendiri. Kita masih bisa bertahan walaupun kemarin juga sempat ya oling juga, sapi ambruk semua padahal sudah siap potong, korban harusnya itu korban panen, tapi ya qadarullah ya kita yang kondisinya masih. Jadi intinya Bapak ini punya peternakan itu karena punya bantuan dari temannya, kemudian dari abah temannya. Artinya dia tidak meminjam
uang diperbankan ya. Ya, itu ya ceritanya ya. Bagus, gemuk, kita sembelih, kita bagi-bagikan ke tetangga, kita bagi-bagikan ke panti asuhan dan lain sebagainya, kita bagikan ke rumah makan gratis kelolaan komunitas kita, seperti itu. Peternakan ini dimodali. Dari sini kan menghasilkan profit pada saat panen, kemudian anak-anaknya sudah waktunya menjual. Itu kan setelah dipotong biaya operasional, kos, pakan, operasional, itu kan ada margin. Itu pemodal atau sohibul mal, pemilik dana, itu tidak ngambil bagian sama sekali, sudah digunakan untuk masyarakat sekitar kita, yaitu yang janda sama anak yatim. Jadi sebelum waktu awal kita berdiri, itu kita menaungi 24 orang janda tua sama anak yatim. Pas COVID kemarin kita ketambahan 2 janda baru COVID, jadi 26. Tahun ini kita 34 orang yang di bawah kafran kita kalau pas ada penyaluran hasil dari panen ini di 34. Itu kita fokuskan baru di wilayah Desa Darungan sini, terutama yang sekitar-sekitar kandang. Ya, dulu Sunan Kalijogo kan nate dawuh wene ono wong sing keluwen kan itu. Jadi ya itu. Jadi kita nyantuni itu satu berupa kita beras, karena beras itu makanan pokok. Biar tidak dilupakan yang lain lah, walaupun ada uangnya juga, tetapi yang utama adalah beras. Kemudian kenapa anak yatim? Ya karena itu anak-anak kesayangan Rasulullah. Jandanya tentunya janda yang tua, Mas, bukan janda yang muda. Janda tua ini yang nggak ada melirik, itulah yang kita lirik. Dari Desi Afam itu kita melirik janda-janda tua itu. Janda yang muda ya? Bukan. Itu janda muda. Yang pertama niatnya sudah benar, Mas. Niatnya harus benar bahwa ini di jalan Allah, fisabilillah. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua ya tetap harus kita kelola secara profesional, manajemen pakannya, kemudian pemasarannya, perikanan bisnis, penyediaan bakalannya. Jadi kita menjalin kerjasama dengan banyak pihak, penyedia bakalan, banyak channelnya, sehingga kita tidak kesulitan pemasaran. Dan terus berinovasi bagaimana membuat komposisi pakan yang murah, tetapi tetap bergizi dan tetap berkualitas. Dan itu tentunya juga problematika tersendiri di dalam sektor peternakan, karena pakan ini menempati porsi tertinggi di dalam biaya operasional. Apalagi harga pakan, bahan itu kadang fluktuatif. Kita harus pandai-pandai improvisasi ataupun membuat komposisi pakan-pakan yang saat itu melimpah, tetapi nilai gizinya tidak kalah, seperti itu. Jadi pakan ya tetap standar seperti peternak yang lain, tetapi pada saat kondisi panen melimpah yang ada di wilayah ini, itu yang kita optimalkan. Misalnya pas waktu panen jagung, ya kita pakai janggel gilingnya. Kalau misalnya pas waktunya panen raya padi, ya berarti jeraminya yang kita tandon. Ya itu nanti kita fermentasi sehingga gizinya tetap standar peternakan. Ya tentunya belajar ke teman-teman peternak yang sudah sukses, sharing, kita ikut grup-grup peternak, kita sering main ke rumah peternak yang sudah sukses, termasuk ke Pak Haji Nurtrianto tadi, dan ke peternak-peternak yang lain. Manajer perbankan itu masa lalu, Mas. Kalau sekarang ditanya ya apa aktivitasnya Pak Arif, ya tukang ngarit saya. Bahkan kalau saya itu 2019 tetap ngarit gitu. Saya itu menjalani kondisi ini tuh saya bahagia, saya nyaman, saya enjoy. Tetapi orang-orang di sekeliling kita yang kadang mungkin tetangga, teman, mungkin tuh kadang melihatnya saya itu prihatin, dikiranya itu saya menderita dengan kondisi ini. Bahkan ada yang sungkan. Jadi di lingkungan saya itu ada namanya jadwal ronda. Jadwal ronda itu padahal sudah jelas-jelas saya itu sudah beralih profesi dari pekerjaan yang lama. Tetap di situ ditulis Pak Arif nama banknya. Kenapa kok tidak dirubah Pak Arif Sapi atau Pak Arif Pizza? Padahal saya tuh malu dengan titel yang lama itu, saya sudah sedih gitu. Kalau itu menempel tetap, saya pengen malah lebih bahagia Pak Arif Sapi gitu, saya lebih. Bukan, yang susah
itu justru ambil bakalan yang bagus tapi harganya masih masuk hitungan, itu yang susah. Kalau jual pokoknya barangnya berkualitas, harganya pasti ya tinggi. Kalau pasar tetap menyerap, kecuali anomalinya di kondisi-kondisi tertentu. Pada saat PMK kemarin memang lalu lintas dibatasi dan lain sebagainya. Kalau kondisi normal, sapi ini masih menjadi primadona, breeding ya. Ya, breeding. Jadi awal konsepnya kita sebetulnya di awal itu adalah fattening atau penggemukan. Kita belum melirik ke fokus ke breeding, tapi kita juga ada breeding beberapa ekor. Dan perjalanan waktu yang membuktikan pada saat PMK kemarin, sapi-sapi indukan ini lebih survive terhadap virus, terhadap wabah, dan juga kondisi di lapangan bahwa bakalan itu rebutan. Bakalan yang bagus tapi murah itu jarang. Makanya sekarang kita balik komposisinya, breeding yang menduduki porsi besar, nanti fatteningnya porsinya menjadi kecil. Dan nanti tetap fattening, nanti kita genjotnya di menjelang Idul Kurban. Jadi kita masukkan sapi, kita pelihara 2-3 bulan, nanti pada saat kurban kita keluarkan. Kalau untuk alhamdulillah pelanggan kita sudah banyak, dari kemarin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dari Lazismu Surabaya, kita kirim sampai ke Madiun, ke Ponorogo, ke Nganjuk. Kalau kurban itu saatnya peternak seperti kita ini panen. Kalau ini 66 ekor. Nanti kalau memang ini diijabah sama Allah, ke timur ini kan lahannya masih luas, yang kita tanami rumput itu ya nanti kita pengembangannya ke sana. Jadi goal dreamnya kita itu dari kandang ini, dari hasil kandang ini kita bisa mendirikan pesantren anak yatim ke depan. Mudah-mudahan Allah ijabah. Dan juga dari Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Arif ini ternyata dia punya kerjasama dengan temannya, ya, abah temannya di salah satu pondok pesantren gitu ya. Kemudian ternyata profitnya itu nggak diambil. Jadi hebat ya, kerjasama nggak diambil tapi diputarkan ke dana sosial. Jadi menghidupi anak yatim, menghidupi janda-janda tua tadi ya. Jadi ya ini sangat menginspirasi ya. Jadi nggak pakai modal sebenarnya, modalnya dengan beberapa ekor sapi, kemudian ditambah dengan investasi dari teman abahnya tadi yang menginvestkan sapi, dan keuntungannya pun nggak diambil. Masya Allah. Jadi untuk menghidupi sosial yang ada di sekitaran itu, keuntungannya untuk anak yatim dan janda-janda. Masya Allah. Artinya di luar dari keuntungan dari pengelola, artinya ya. Masya Allah. Kandang ini juga nanti kita bisa mendirikan minimal satu masjid di daerah mana yang memang benar-benar nanti membutuhkan. Mudah-mudahan itu ke depan juga Allah mengijabah, Mas. Para mentor bisnis itu kan selalu menyampaikan, kalau usaha yang lama itu sudah running, jangan taruh telur di satu kandang yang sama. Kita berpikir usaha apa ya yang tidak perlu modal besar, tetapi turnovernya cepat, cash flow-nya juga cepat. Itu adalah kuliner. Kenapa kok pizza? Yaitu lagi-lagi Allah yang mendatangkan petunjuk. Jadi istri itu dimintai sama temennya untuk bikinkan pizza untuk acara ultah anaknya gitu loh. Padahal istri belum pernah bikin pizza. Yes, pokoknya pasti bisa kamu. Karena memang istri gemar untuk memasak sih. Ya akhirnya belajar dari YouTube, kemudian dicoba eksperimen, akhirnya jadilah pizza itu. Walaupun belum seperti sekarang formulanya. Jadi waktu itu temennya yang pesen tadi puas itu rasanya, ini pizza kok ramah di lidah kita gitu kan ya. Kalau kita dalam hati bilangnya ini jenenge pizza Jawa. Kembangkan, kita eksperimen sampai benar-benar itu menjadi formula yang baku ya, akhirnya menjadi formulanya doyan pizza ini. Kita kasih nama doyan pizza. Kenapa, Mas? Jadi dulu waktu saya masih jadi manajer bank, itu saya sama rekanan bisnis, rekanan kantor itu sering mendapatkan kiriman pizza branded itu, tapi dasar lidah Jawa, Mas. Saya itu enggak doyan sama pizza itu. Saya itu jadi terinspirasi bagaimana semua orang jadi
bisa menikmati jadi doyan. Ya inilah yang kita menyebutnya dalam hati sama istri ini, kita bagaimana bikin pizza Jawa yang semua lidah itu ramah untuk semua lidah, terutama lidah orang Indonesia, orang Jawa itu doyan bisa. Orang yang nggak doyan insya Allah jadi doyan. Kita baru lokal Blitar karena kita pakai adonan fresh, hari itu habis. Kalau soal cita-cita ya saya ingin punya outlet dan banyak gitu. Yang mudah-mudahan lagi-lagi mudah-mudahan Allah ijabah itu. Tapi saat ini memang masih di rumah, kemudian baru bisa mengkaryakan tetangga yang pengangguran itu 2 orang. Alhamdulillah ada aktivitas untuk mereka seneng, semangat. YouTube Premium. Seperti itu. Saya bahagia sekarang, jelas. Alhamdulillah saya bahagia luar biasa. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Bisa kumpul setiap saat dengan keluarga, itu kebahagiaan yang luar biasa. Kedua, bisa ibadah semaksimal mungkin, tidak dikejar oleh pekerjaan, itu juga kebahagiaan yang luar biasa. Bisa silaturahim sewaktu-waktu kepada teman, saudara, itu juga kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa kita dapatkan di aktivitas yang sebelumnya. Apa yang mendasari untuk berhenti dari aktivitas sebelumnya, Mas ya? Seperti tagline kita bahwa riba itu soal iman. Jadi kami meyakini bahwa riba itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita wajib meninggalkannya. Karena ayatnya sudah jelas bahwa orang yang melakukan riba itu menantang perang Allah dan Rasulnya. Makanya hidup kita nggak bahagia, Mas, waktu itu. Gaji bonus besar 2 digit nggak bahagia, karena ya kondisi kita sedang perang sama Allah dan Rasulnya. Saya sama Mas Agung aja nggak berani, apalagi perang sama Allah ini. Wah, luar biasa ini. Itu yang pertama yang mendasari. Kemudian yang kedua yaitu tadi, ingin lebih merdeka hidupnya, ingin lebih bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Dulu Abah Hasim, guru saya waktu saya masih di pondok, selalu berpesan, lek mulih teko pondok kudu ngajar. Memang waktu di pondok saya ngajar Al-Quran, adik-adik TPQ. Kita kerja, anjuran itu kayaknya sudah tidak berlaku lah. Mau saya kerja, mana mungkin saya bukan guru, ngajar. Ternyata semakin hari saya menemukan anjuran beliau itu bahwa mengajar itu tidak harus di dalam bangku sekolah. Saat ini kita mengedukasi masyarakat yang masih terjebak dengan riba, yang masih terbelit utang. Kita bantu mereka ngudari bola ruwete, Mas. Dari mana harus mulai diselesaikan, bagaimana cara menyelesaikan titik-titik hutangnya yang sekian puluh, bahkan ada yang sekian ratus. Kita bantu untuk ngudari satu persatu, sehingga ya alhamdulillah mereka bisa kembali tersenyum. Jadi pada saat memutuskan resign, kemudian kita sudah memulai usaha dengan ya dana seadanya, bahkan itu tadi yang titip-titipan tadi, itu orang-orang baik yang di sekeliling kita itu berebut untuk menjadi investor. Tapi ya karena satu sisi saya itu sudah enjoy di situ, menikmati kemerdekaan. Saya itu kalau di investori itu mikirnya, waduh nanti hasilnya bagaimana, harus mengembalikan bagaimana. Itu saya sudah tidak mau pusing-pusing ke sana. Ada yang sahabat sekaligus dulu mantan pimpinan saya juga yang sudah resign, itu mau kasih saya modal tidak main-main 1 miliar. Saya tolak, saya takut karena saya masih, ibaratnya saya masih belajar, saya tidak mau ambil resiko, saya tidak mau pusing, saya pengen ya jalan gitu aja lah, nikmati apa yang sudah ada. Apa bedanya setelah dulu bergaji besar, sekarang tidak punya gaji gitu? Yang jelas bedanya yang satu tidak pernah gajian, tapi nyatanya dulu makan 3 kali sehari, sekarang tetap. Sampai datangnya investor yang ngeyel ini adalah ya memang Allah yang sengaja menghadirkan ini di saat semua godaan tadi mungkin tidak mempan bagi saya. Mungkin sudah saatnya Allah kasih inilah yang kayaknya cocok buat kamu gitu kan. Ini teman lama yang ibaratnya ya kalau saya dibilang spesial di mata beliau juga tidak, saya juga sama dengan teman yang lain. Tapi ya mungkin itulah, kalau Allah sudah menghadirkan ini, ada chemistry, cocok. Bahkan saya tolak, saya takut kalau harus dituntut profit dan lain sebagainya. Beliaunya udah tidak
saya melihat kenapa beliau ini berani punya misi yang visioner seperti ini, ya tentunya karena background pendidikan atau penanaman dulu waktu kita masih di pondok itu sama Abah Hasyim Muzadi itu benar-benar sudah ditanamkan. Itu makanya Mas, kita tulis di situ, orang yang tidak berbuat apapun untuk kemaslahatan umat, dia akan dililit oleh permasalahannya sendiri. Satu sisi itu. Kemudian yang kedua, secara finansial beliau sudah lebih dari cukup lah. Seorang pengusaha SPBU baratnya sudah tidak mikir untuk pribadinya pribadinya sudah tidak mikir lah. Ini saatnya untuk berbagi dan bermanfaat untuk umat. Kalau beliau kebetulan dimampukan oleh Allah dari sisi harta, ya beliau berdakwah atau bisa mau bermanfaat untuk umat ya dari jalan ini salah satunya. Ya ini yang jelas 1,5 miliar habis nah, kalau untuk ini aja. Tapi kalau nanti penuh ya 2,5 miliaran yang tertanam di sini. Belum nanti kalau ini dijabah untuk berkembang semakin ke timur bangunannya ya. Pokoknya kita yakin Insya Allah makaya itu aja Mas. Kenapa saya memakafkan diri dan waktu untuk mendengarkan curhat orang-orang yang sedang susah, mumet dalam tanda kutip, mumet hutang. Mengingat umur saya sudah kepala 4 Mas. Misalkan andai kata jatah umur kita sama dengan Rasulullah 63 tahun, berarti kita sudah jalan 3/4 perjalanan, tinggal 1/3 saja. Sementara yang 3/4 kemarin sudah habis, tidak jelas untuk apa kemanfaatannya untuk umat, apa tidak jelas. Mungkin pundi-pundi dosa yang banyak menumpuk di situ. Makanya kita bertekad dengan teman-teman yang satu frekuensi, satu visi dengan kita untuk mewakafkan diri dan mewakafkan waktu kita untuk minimal mendengarkan curhatan mereka. Karena kondisi orang yang sedang terbelit oleh hutang itu mertamu saja loh Mas, dicurigai. Mau datang ke rumah temennya saja, temennya menghindar. Kalau perlu pintunya dikunci, pesan ke anaknya, bilang ayah nggak ada. Jadi orang yang kondisi seperti itu rata-rata dijauhi oleh lingkungannya. Dan kita ada di situ. Banyak menganggap bahwa kita itu bantu pinjamin uang, bahwa ternyata ketemu saya itu hanya kita minta untuk berkeluh kesah, kita dengarkan. Setelah unek-uneknya kita dengarkan, kita bantu dari satu-satu, dari mana awal permasalahannya itu, sumbernya dari mana, kemudian harus diselesaikan dari mana dulu, titik utangnya berapa saja, di mana saja. Oh ini harus ini dulu yang diselesaikan. Oh ini ada potensi pidana, berarti ini yang harus seperti ini hanya murni perdata. Itu kalau orang mumet sudah ndak teko mikir seperti itu. Kalau nggak ada orang lain yang benar-benar support, merangkul mereka untuk sekedar mendengarkan dan memberi arahan. Karena ujung-ujungnya orang kalau sudah terbelit hutang, mumet dengan jumlah puluhan titik, bahkan ada yang ratusan titik, kemungkinannya cuma 3 Mas. Percobaan bunuh diri, kemudian yang kedua ritual pesugihan, yang ketiga ODGJ. Itu yang kita temui dari lingkungan seperti itu. Ya, jadi kita ada di situ, istilahnya kita dengan teman-teman menyebutnya untuk ngangsur dosa Mas. Ya kalau Allah memberikan kita umur panjang, makanya sebagaimana kita berusaha untuk mewakafkan diri, mewakafkan waktu. Sampai malam ada yang datang minta curhat, ditinggal istrinya, minggat dan lain sebagainya. Ya udah kita dengarkan. Komunitas kita itu gratis. Ya itu tadi ngangsur dosa, kok mau bayar ya nggak sido, dosanya nggak sido kurang Mas. Jadi itu gratis. Kondisi ekstrim dari orang atau jamaah yang kita rangkul di komunitas kita saat ini yang namanya IRIS, Indonesian Riba Solution, ada pasangan suami istri dari kabupaten sebelah. Di jok motornya itu sudah ada baygon. Dia sudah bertekad untuk bunuh diri sekeluarga, sama anaknya yang kecil mau diminumin sekalian karena tidak ada harapan lagi. Satu sisi keluarganya juga mendesak karena jaminan milik keluarga, satu sisi dari pihak pemberi utang juga menekan. Akhirnya sudah terasa dunia ini sudah tidak ada harapan lagi. Solusi satu-satunya adalah mati aja kayaknya. Alhamdulillah sama Allah masih dipertemukan dengan kita, dan saat ini alhamdulillah sudah lumayan berdaya lah. Kemudian yang kedua pesugihan. Dosa riba itu rentetannya kalau tidak segera tobat
ujung-ujungnya ritual dosa syirik. Naudzubillah. Jadi karena terbelit hutang, sambat manusia yang lain itu sudah ditolak, datang ke saudara pintu ditutup, datang ke teman ditinggal pergi dan lain sebagainya. Mereka akhirnya carinya jalur instan, harapannya ke dunia itu mereka mendapatkan cuan yang instan. Tapi ya nyatanya ya bukan semakin selesai masalahnya, semakin parah. Keluarga berantakan, ditinggal anak, ditinggal istri. Kalau pesan saya untuk sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, di saat kita kondisi terjebak dengan masalah hutang itu amanah. Bagaimanapun hutang itu harus diselesaikan, dibayar sebelum mati. Karena barang siapa berniat tidak melunasi hutang, maka di akhirat nanti dia akan dianggap dijas sebagai seorang pencuri. Naudzubillah. Makanya hutang itu harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan hutang? Katanya orang Jawa, hutang itu tidak usah dipikir, hutang itu dibayar. Tapi bagaimana cara bayarnya kalau sementara usaha tidak ada, penghasilan tidak ada? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Harus menyadari bahwa kondisi kita sedang bangkrut, kondisi kita sedang kolaps, sedang ada permasalahan dengan finansial. Ya sudah, diterima. Nggak usah ngenek-ngenek, nggak usah debt trap, gali lubang tutup lubang. Satu angsuran, dua angsuran, tiga angsuran saja nggak kuat kok kita mau nambah titik hutang. Jadi harus berhenti, berdamai dengan diri sendiri. Yang dulu biasa naik mobil, ya jalan kaki nggak masalah, naik sepeda ontel nggak masalah. Jangan malu dengan tetangga saudara nggak ikut bayari, yuk. Tetap harus kita sendiri yang harus menyelesaikan. Kemudian yang kedua, fokus pada peluang. Di saat kita sudah tidak memikirkan hutang atau yang merupakan masalah, kita fokus pada peluang. Akhirnya pekerjaan, pendapatan, penghasilan itu nanti akan tetap mengalir. Nah, dari situlah titik-titik hutang itu nanti akan kita bantu untuk diselesaikan. Dari mana dulu? Yang paling mudah dan paling kecil. Itu yang tentunya harus diselesaikan. Nanti tidak terasa titik hutang itu akan selesai semua. Kenapa itu tidak selesai? Ya karena ibaratnya kita di tangan pegang HP ini, Mas ya. HP ini kan sesuatu yang ringan. Kalau kita megangnya sebentar. Kalau 3 hari 3 malam kondisi seperti ini terus kita pegang, ya berat, capek. Sama dengan hutang. Hutang itu sebetulnya bukan sesuatu yang berat selama tidak dipikir. Harus kita selehni. Yang perlu kita pikir adalah peluang. Bagaimana kita mendapatkan uang dengan cara yang halal, yang berkah. Nah, dari uang itulah nanti kita gunakan untuk membayar hutang. Ada beberapa nilai yang menginspirasi, bahkan menuntun kami dengan para sahabat-sahabat ini berjuang di jalan ini, yaitu seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Wabilus Soyib, itu 5 prinsip tazkiyatun nafs atau 5 prinsip penyucian jiwa. Yang pertama, barang siapa mencintai selain Allah, maka sesuatu yang dicintainya itu akan dijadikan siksaan baginya. Kemudian yang kedua, barang siapa menyibukkan diri dengan selain Allah, maka kesibukannya itu tidak akan diberkahi. Kemudian yang ketiga, barang siapa takut dengan selain Allah, maka akan dijadikan sesuatu yang ditakutinya itu akan menguasainya. Keempat, barang siapa mengutamakan selain Allah, maka yang akan diutamakannya itu akan dijadikan kesialan baginya. Dan yang terakhir, yang kelima, barang siapa menyenangkan sesuatu atau seseorang tapi dengan cara mengundang kemurkaannya Allah, maka pasti Allah jadikan sesuatu itu menjadi murka kepadanya. Resep bahagia menurut Hasan Al-Basri ada 4. Yang pertama, saya itu yakin amalku itu tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sendiri yang harus sibuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, rezekiku tidak akan mungkin diambil oleh orang lain, makanya saya harus selalu tenang. Kemudian yang ketiga, saya yakin Allah selalu mengawasi sehingga kita malu untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita sadar bahwasanya maut senantiasa mengintai sehingga kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Saya Arif Eko Nugroho, founder Doyan Pizza, pengelola The Syafam, dan dari komunitas Indonesia Riba Solution Iris mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,
tidak terasa ya, sudah 34 menit 23 detik. Tak terasa sudah 34 menit lebih kita mereaksi melihat video ini. Sungguh sangat menarik video ini. Tentu banyak inspirasi yang dijelaskan kemudian dilalui oleh Arif Nugraha ya, apa yang telah dijalani dan apa yang diusahakannya semoga bisa kita contoh sebenarnya. Jadi banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan untuk mendapatkan penghasilan ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.